berisiko tinggi apabila menggunakan daun nipah. Kemudian juga rumah-rumah di sana ditata sehingga atap dari antar rumah itu tidak bersentuhan. Tujuannya sama, yaitu untuk meminimalisir risiko penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Selanjutnya yaitu menjaga kelestarian lingkungan laut. Jadi terdapat berbagai cara orang-orang Bajo menjaga kelestarian lingkungan laut mereka. Seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen tadi, menyatakan bahwa orang Bajo itu benar-benar menjaga laut dan Teluk Mutiara. Yang pertama yaitu terdapat sekolah alam non-formal di dermaga Popisi yang diselenggarakan setiap hari Minggu. Ini adalah dermaganya dan di sanalah anak-anak bersekolah alam setiap hari Minggu. Di sana mereka belajar tentang menjaga kelestarian laut, menjaga kebersihan laut, untuk menanamkan bahwa mereka harus menjaga laut sejak dini. Selain itu, juga mereka diajarkan bahasa Inggris dengan harapan agar mereka dapat menjadi pemandu wisata. Karena saat kami ke sana, di sana ada beberapa wisatawan mancanegara. Kemudian kami juga mendapati beberapa anak-anak suku Bajo yang baru berusia belasan tahun, namun sudah mahir berbahasa Inggris dan mampu berinteraksi dengan para turis mancanegara. Kemudian sekolah ini juga memberikan hadiah kepada anak-anak suku Bajo yang berhasil menjaga kebersihan. Informasi ini kami peroleh dari Ibu Eti yang berusia 28 tahun yang menyatakan bahwa putrinya yang bernama Jihan saat itu berusia 9 tahun mendapatkan hadiah berupa buku dan juga pakaian dari pihak sekolah alam karena dianggap berhasil melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumahnya. Kemudian ada komitmen bersama untuk tidak menggunakan bom ikan, racun seperti potas, dan jenis alat tangkap yang dapat merusak populasi ikan. Contohnya seperti alat tangkap pukat harimau. Hal itu dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup biota laut yang ada di Teluk Mutiara. Berdasarkan informan kami, Bapak Safridin yang berusia 53 tahun, ia menyampaikan kepada kami bahwa dulu tahun 1990-an penggunaan bom di Teluk Mutiara itu banyak dilakukan oleh orang-orang suku Bajo. Mereka merakit sendiri, membeli bahannya sendiri dari kota. Namun mereka mulai sadar di tahun 2000-an bahwa hal tersebut dapat merusak lingkungan laut. Oleh karena itu, mereka mulai berhenti sedikit demi sedikit dan akhirnya berhenti total itu di tahun 2000-an. Walaupun saat ini bahan-bahan masih ditemukan di kota terdekat, kemudian juga mereka masih memiliki kemampuan untuk merakit bom tersebut, namun mereka tidak melakukannya lagi karena mereka benar-benar sadar bahwa menggunakan bom atau bahan peledak itu dapat merusak ekosistem. Selanjutnya yaitu ada kesepakatan warga untuk tidak menggunakan batu karang dan pasir pantai dalam pembangunan rumah. Baik itu pembangunan rumah yang untuk alas beton, kemudian juga untuk tiang dari jembatan titian, itu tidak menggunakan batu karang dan pasir pantai. Berdasarkan informasi dari Pak Rahmat Rukman, Bapak Kepala Desa dari Popisi, menyatakan bahwa mereka menyampur semen dengan pasir yang didapat dari sungai dan juga batu gunung yang dibeli dari desa sebelah. Selanjutnya, sinergi masyarakat dan aparat dalam mengawasi kelestarian laut. Jadi tidak hanya masyarakat Bajo saja yang berusaha untuk melestarikan laut, tetapi juga bekerja sama, berkolaborasi dengan aparat yang ada di sana. Yang pertama yaitu orang Bajo bertindak sebagai mata-mata dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan bom dan pukat harimau oleh nelayan luar di Teluk Mutiara. Orang-orang Bajo sendiri tidak melanggar dan tidak menggunakan bom ataupun pukat harimau, namun terkadang nelayan-nelayan luar yang datang seperti nelayan Bugis, Makassar, Buton, dan lain-lain sebagainya itu biasanya menggunakan bahan peledak atau bom. Jadi apabila mereka mendapati pelanggar tersebut, mereka langsung melaporkannya kepada aparat desa atau babinsa setempat.
Jadi orang-orang Bajo tidak tinggal diam apabila ada yang melanggar di wilayah mereka. Kemudian terdapat patroli oleh kepolisian air yang dilakukan secara dadakan. Kenapa dadakan? Karena apabila ada jadwal-jadwal tertentu, maka mereka yang melanggar itu bisa menghindari hari-hari tertentu. Makanya dilakukan secara dadakan. Kemudian, masyarakat Bajo wajib menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah. Ini adalah Pak Wahda, seorang pembuat perahu dan juga nelayan yang berusia 62 tahun. Di sini beliau menjelaskan bahwa dulunya itu alat tangkap mereka, yaitu jala yang mereka sebut ringgi, itu mereka beli dari kota. Dan mata jaringnya itu kecil, jadi ikan-ikan kecil pun tertangkap. Kemudian dengan kesadaran Pak Wahda dan beberapa masyarakat Bajo itu memodifikasi. Jadi mereka tidak membeli jaringnya langsung, tapi membeli benangnya saja, kemudian dirajut sendiri. Kemudian dibuatlah lubangnya itu lebih besar, sehingga yang terperangkap di dalam hanya ikan-ikan besar. Sedangkan ikan-ikan kecil dapat tetap berenang lepas dari jaring dan bisa hidup kembali, bisa hidup lebih lama dan menjadi ikan-ikan dewasa. Selanjutnya yaitu gurita dan pelestarian ekosistem laut. Jadi komunitas utama selain ikan di sana itu adalah gurita. Terdapat aturan yang melarang menangkap gurita di area tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi di sana itu area tangkap gurita dibagi menjadi beberapa zona. Zona A, zona B, zona C, dan zona D. Dan seterusnya. Kemudian ada larangan menangkap gurita selama 3 bulan di tiap zona. Contohnya larangan menangkap gurita di zona A selama 3 bulan. Berarti masyarakat hanya boleh menangkap gurita di zona B, zona C, zona D, dan seterusnya. Apabila larangan diberlakukan di zona B, maka yang boleh ditempati menangkap gurita adalah zona A, zona C, zona D, dan seterusnya. Dan sebelum dilaksanakan, itu ada sosialisasi sekitar 1 atau 2 bulan sebelumnya yang dilakukan oleh aparat desa. Tujuannya untuk memberi kesempatan kepada ekosistem gurita untuk kembali pulih, termasuk memberi kesempatan kepada gurita kecil untuk tumbuh sampai layak dipanen. Jadi zona-zona yang diistirahatkan untuk sementara itu dibiarkan untuk pulih terlebih dahulu. Kemudian juga di sana mereka tidak menangkap gurita yang ukurannya masih kecil. Jadi gurita yang ukurannya sekitar 0,2 kg ke bawah itu atau 200 gram ke bawah itu tidak ditangkap. Kemudian ada inovasi untuk menjaga kelestarian habitat gurita, yaitu dengan menciptakan jenis umpan khusus yang disebut cipo dan manis-manis. Nah, jadi yang di atas ini cipo dan yang di bawah ini adalah manis-manis. Nah, dengan umpan ini gurita dapat ditangkap tanpa harus merusak rumah mereka. Jadi dulunya, ini foto yang kami dapatkan dari rumah Pak Karten. Jadi Pak Karten ini merupakan seorang penangkap gurita. Jadi informasi yang kami dapatkan, dulunya itu mereka saat menangkap gurita, itu sarangnya itu dirusak. Jadi batu karang yang di tempat itu dirusak, diambil guritanya, dirusak itu batu karang yang di tempat itu bersembunyi. Sementara itu untuk lubang-lubang sarang yang ada induk dan anakannya, itu disirami cairan tembakau. Jadi supaya induknya itu mabuk keluar kemudian diambil, lalu matilah anak-anaknya di dalam yang kecil-kecil itu. Nah, mereka sadar bahwa apabila praktik tersebut berlangsung terus-menerus, maka populasi gurita akan habis. Jadi mereka memodifikasi, mereka melakukan inovasi untuk menjaga kelestarian habitat gurita dengan menciptakan alat tangkap yang ramah lingkungan, yaitu cipo dan manis-manis ini. Nah, jadi cipo dan manis-manis ini diletakkan di dekat sarang gurita. Kemudian apabila gurita sudah terpancing, ditariklah. Jadi tanpa merusak rumah atau terumbu karang yang menjadi tempat tinggal bagi gurita. Kemudian pelestarian gurita mendapat perhatian besar dari masyarakat dan pemerintah karena gurita cukup memberi kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat Bajo karena pemasarannya yang mudah dan kompetitif. Jadi harga gurita itu cukup lumayan mahal.
Selanjutnya, terdapat kebiasaan-kebiasaan oleh masyarakat Bajo terkait pelestarian laut. Yang pertama yaitu masyarakat Bajo rutin melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan laut sekitar yang dilakukan 2 kali sepekan, yaitu pada hari Jumat dan juga hari Minggu. Mereka berkompak membersihkan. Di sini bisa dilihat lautnya, tempat tinggal mereka itu bersih. Karena mereka memang menjaga kebersihan, menjaga lingkungan laut mereka. Kemudian terdapat kebiasaan melepas ikan-ikan kecil yang terjebak di jaring untuk kembali ke laut. Jadi tidak semua seperti Pak Wahda yang sudah memodifikasi jaringnya, membuat jaring baru, tidak. Jadi ada beberapa yang masih menggunakan jaring lama yang kecil. Nah, bagi yang menggunakan jaring lama tersebut, ikan-ikan yang terperangkap, yang terjebak itu dilepaskan agar ikan-ikan bisa bertumbuh menjadi ikan dewasa. Selanjutnya, terakhir nih, yang pertama yaitu pengelolaan sampah oleh masyarakat Bajo. Jadi jangan mengantuk dulu. Terakhir nih untuk saya, pengelolaan sampah oleh masyarakat Bajo di Desa Pebisi itu tidak ditemukan TPA atau tempat pembuangan akhir. Namun masyarakat Bajo mengelola sampah dengan cara yang berbeda-beda. Tadi kan ada yang di daratan dan ada juga yang di laut, di rumah apung. Nah, mereka yang di daratan itu membakar sampahnya. Sementara untuk di rumah apung itu ada yang menggunakan sampah kering sebagai kayu bakar. Jadi saat masak itu sekalian dibakar sama kayu bakarnya. Dan sedangkan sampah basah biasanya digunakan untuk menimbun lingkungan sekitar yang masih tergenang air laut. Jadi karena di bawah rumahnya mereka itu masih laut dangkal, dibuanglah sampah-sampah cair, sampah-sampah basah di situ supaya bisa jadi timbunan. Supaya nanti kalau sudah hampir habis itu air laut ditambah tanah, kemudian jadilah daratan. Jadi makanya tadi itu rumah Pak Karten walaupun di daratan tetap ada tiang karena memang dulunya itu di situ laut yang ditimbun kemudian jadilah daratan. Kemudian yang terakhir, telah ada rencana membentuk komunitas pembersihan sampah oleh masyarakat Bajo. Jadi masyarakat Bajo benar-benar sadar bahwa tidak ada tempat pembuangan akhir di sana. Akhirnya mereka berencana untuk membuat komunitas pembersihan sampah. Baik, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa orang Bajo benar-benar peduli terhadap lingkungannya, mulai dengan pembiasaan kepada anak-anak, kemudian menerapkan aturan-aturan untuk ikan-ikan dan gurita-gurita kecil tetap hidup dan bisa menjadi ikan dan gurita dewasa, pengelolaan sampah dan lain-lain sebagainya itu. Kemudian pembuatan inovasi alat tangkap gurita yang tidak merusak lingkungan itu benar-benar membuktikan bahwa mereka benar-benar bertanggung jawab dengan laut yang menjadi rumah mereka. Terima kasih. Sekian saya kembalikan kepada moderator dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada presenter ketiga yang sudah memaparkan hasil temuannya terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator, dosen, dan juga tamu yang menyempatkan hadir pada hari ini, dan tentunya kepada teman-teman Stopia tercinta. Baik, langsung saja kita masuk
timur. Kemudian ada angin dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak perahu dalam pelayaran sebelum mesin dikenalkan. Jadi para hadirin sekalian, sebelum mesin diperkenalkan kepada orang Bajo ini sudah berlayar terlebih dahulu, di mana orang Bajo itu berlayar tadi disampaikan oleh pemateri kedua dan juga pemateri ketiga bahwasanya mereka ini sebelumnya tinggal di atas kapal. Nah, di atas kapal ini sudah bisa kita lihat bahwasanya orang Bajo ini mampu untuk berlayar jauh. Jadi mereka berpindah-pindah, baik itu mereka berlayar di sekitar Pulau Banggai sendiri, ke Maluku hingga ke Pulau Jawa. Nanti akan saya paparkan secara rinci. Kemudian ada pelayar membaca arah dan kekuatan angin untuk menentukan waktu yang tepat untuk berlayar. Kemudian ada patokan utama berlayar yaitu arus dan ombak, bukan hari tertentu. Jadi hadirin sekalian, hari tertentu itu bukan menjadi acuan utama apabila seorang pelayar, khususnya orang Bajo, jika ingin melakukan suatu ekspedisi pelayaran atau trip pelayaran. Mereka melihat ombak, melihat angin jika ingin melakukan suatu pelayaran. Jadi sebelum mereka orang tadi dipaparkan tadi sama pemateri pertama bahwasanya mereka tinggal di Teluk Mutiara. Nah, di Teluk Mutiara ini sebelum mereka keluar dari teluk itu sendiri, mereka melihat keluar, apakah di luar sana itu terjadi badai hujan kah, angin, kemudian melihat secara langsung ombak, apakah ombaknya ini lagi tinggi ataupun sedang ataupun sudah tenang. Nah, jika ombak sudah tenang, maka memungkinkan untuk mereka untuk keluar berlayar. Baik, untuk slide selanjutnya. Pengetahuan tradisional navigasi. Jadi orang Bajo itu mengandalkan penglihatan seperti melihat gunung dan pulau sebagai penanda daratan. Jadi orang dari arah jauh ingin melakukan pelayaran arus balik dan ingin mengetahui apakah mereka sudah dekat dari tujuannya ataukah ia ingin mengetahui bahwasanya mereka sudah mendekati suatu daratan. Mereka ini melihat maksudnya ombak di depannya sudah pecah. Kemudian kalau orang dahulu jika berlayar itu kalau sudah mendekati pulau atau daratan itu mereka menurunkan kayu, lalu dia mengayunkan kayu tersebut ini hingga sampai ke daratan pulau atau desa, contohnya di desa Popisi. Kemudian pelayar memiliki kemampuan membaca tanda-tanda alam sebelum memulai pelayaran. Jadi pengalaman dari sebelumnya masyarakat Bajo ini tidak pelajari dari sekolah ataupun mereka pelajari secara khusus atau ahli. Justru mereka ini mengetahui pengetahuan berlayar ini secara alami, di mana mereka belajar dari orang tua ataupun karena pekerjaan ataupun basic dari orang Bajo itu sendiri kan merupakan masyarakat berbasis maritim. Kemudian terdapat pantangan, yaitu tadi disampaikan hari Jumat itu mereka tidak pergi kalau sebelum sholat Jumat, akan tetapi apabila mereka ingin berlayar pada hari Jumat itu mungkin setelah sholat Jumat. Jadi mereka ini lebih ke memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian saat ada kematian warga, jadi saat ada kematian warga itu mereka tidak akan pergi berlayar. Kenapa demikian? Karena di desa Popisi itu sendiri memiliki
solidaritas yang sangat tinggi. Jadi sesama antara masyarakat di desa, karena mereka ini tinggalnya saling berdekatan, tadi disampaikan, maka demikian mereka ini seperti keluarga yang tinggal pada suatu desa tapi dalam satu atap, rasanya begitu. Kemudian ada pengetahuan diwariskan turun-temurun tanpa pendidikan formal, itu sudah saya sampaikan tadi. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada orang Bajo dalam konteks pelayaran dan perdagangan Nusantara. Jadi jauh sebelum suku Bajo, jadi suku Bajo adalah pelaut ulung yang terlibat dalam jaringan pelayaran dan perdagangan antar pulau sejak lama. Jadi mereka ini sudah mereka berlayar sudah jauh perginya. Jadi mereka pergi ke Maluku, mereka pergi ke Sulawesi, juga mereka pergi ke Jawa. Di mana? Kenapa mereka melakukan hal demikian? Karena letaknya ini juga strategis. Jadi Banggai itu sendiri sebagai pulau penghubung antara Indonesia bagian timur dan juga Indonesia bagian barat, di mana karena letaknya yang berada di pesisir timur Sulawesi, ini memungkinkan mereka untuk melakukan pelayaran. Namun selain karena letaknya yang strategis, tentunya mereka juga harus memiliki faktor pendukung mereka mampu untuk melakukan suatu pelayaran. Di sini kita bisa lihat bersama bahwasanya pelayar Bajo tidak hanya menangkap ikan di laut lepas, akan tetapi juga sebagai pembawa komoditas antar pulau. Komoditas-komoditas yang mereka bawa itu terdapat hasil bumi seperti kelapa, cengkeh, lada yang merupakan faktor pendukung untuk memenuhi mengapa mereka melakukan suatu pelayaran dan juga menyebarkan atau membawa komoditas yang berada di desa Popisi itu sendiri. Kemudian ada komoditas setempat seperti kopra, cengkeh, dan pala dibawa dengan perahu untuk diperdagangkan di kawasan barat Indonesia. Jadi mereka membawa hasil bumi mereka ini ke wilayah barat Indonesia. Komoditas-komoditas ini banyak diperjualbelikan khususnya di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur ini mencakup kota Surabaya, Gresik, Tasikmalaya, Banyuwangi, dan juga sampai ke Pulau Bali. Selanjutnya, sebelum transportasi modern, perahu Bajo menjadi pendukung utama antar pulau di kawasan Banggai dan pulau-pulau lain di Indonesia. Baik, nanti di slide selanjutnya itu saya akan memaparkan bagaimana dengan bagian baik, untuk jalur pelayaran dan komoditas, jadi tadi jalur pelayaran orang Bajo mengikuti pergerakan angin muson. Jadi apabila angin muson timur, mereka akan membawa berbagai komoditas yang dihasilkan di Banggai seperti kopra, cengkeh, dan juga pala. Namun pada saat bertiup angin barat, mereka akan berlayar ataupun melakukan arus balik, yaitu mereka ini setelah membeli ataupun setelah menjual hasil bumi mereka yang mereka bawa sebelumnya dari Banggai ke Jawa. Nah, di Jawa ini, di Pulau Jawa ini mereka membeli manufaktur, baik itu berupa perabotan rumah tangga, baik itu berupa bahan bangunan rumah. Tadi kan disampaikan oleh saudara Imal bahwasanya orang-orang di sana itu sudah menggunakan seng. Jadi ini juga menjadi alat komoditas perdagangan yang diperjualbelikan di suku Bajo. Lalu harus balik dari Jawa, mereka membawa komoditas-komoditas sebelumnya itu berupa manufaktur akan dibawa ke Pulau Maluku dan juga disimpan di Pulau Banggai itu sendiri sesuai dengan kebutuhan pasar di sana. Baik, untuk slide selanjutnya terdapat tantangan. Nah, meskipun
Teluk Mutiara atau Desa Popisi ini berada di jalur yang strategis di pesisir timur Sulawesi. Tentunya juga terdapat tantangan yang dirasakan oleh para pelayar, di mana Popisi berada jauh dari jalur pelayaran utama, yaitu timur barat. Timur itu terdapat Makassar, kota Makassar sebagai kota pelabuhan, terdapat pelabuhan besar. Kemudian di wilayah barat itu terdapat kota Surabaya yang membuat ini terlalu jauh untuk sebuah pelayaran ataupun trip. Kemudian karena itu seorang pelayar kadang harus meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan bahkan sampai setahun. Jadi bisa dibayangkan kalau kita menjadi seorang pelayar, berlayar selama berbulan-bulan, itu pun tidak memungkinkan bahwasanya mereka akan pulang dalam waktu berbulan-bulan, tapi bisa sampai setahun. Jadi mereka melakukan pelayaran dari timur ke barat, kemudian kembali lagi ke timur, lalu kembali lagi ke barat. Kemudian oleh karena itu di era 1970-an hingga 1980-an dikenal ada perahu kepunyaan orang Bajo yaitu yang diberi nama Sabar Menanti. Nama ini diberikan sehubungan dengan lamanya perahu dari ekspedisi pelayaran sehingga keluarga mereka harus sabar menanti. Jadi ini hasil wawancara kami dengan hasil wawancara dari juru kunci kita itu kepala desa. Kemudian ada terakhir BBM, di mana harga sering naik sepanjang waktu. Ini bisa kita rasakan meskipun kita berada di kota, tentunya ini akan berdampak di desa. Baik, slide selanjutnya. Hantu laut, mitos atau fakta, ini tanda tanya teman-teman sekalian. Di mana isu tentang hantu laut di Nusantara itu terdapat juga di Popisi, di mana ternyata ditemukan juga hantu laut di masyarakat Popisi itu. Pertama itu gurita berkaki 4, di mana gurita berkaki 4 ini mampu untuk menenggelamkan kapal. Bukan hanya Menteri Susi ya yang mampu menenggelamkan kapal, tapi gurita juga mampu menenggelamkan kapal, di mana kemunculan dari hantu gurita laut ini terdapat ciri-ciri bahwasanya kapalnya ini merasa berat ataupun berat sebelah, terasa ada batu yang termuat di dalam kapal seorang pelayar tersebut, di mana seorang pelayar tersebut itu diganggu oleh hantu laut itu sendiri karena dipicu oleh etika ataupun perilaku pelayar itu sendiri, di mana mereka apabila melontarkan ungkapan cacian, makian ataupun umpatan, ini akan direspon oleh hantu laut itu sendiri, makanya ia akan diganggu. Namun adapun alat tawar ataupun cara menangkis agar hantu laut ini pergi, yaitu dengan hasil wawancara kami itu mengatakan bahwasanya menggunakan rokok. Juga di kapal itu setiap nelayan itu manusia yang menjadi hantu itu dibentukkan dalam jadi manusia ini memiliki ciri-ciri berkulit hitam, memakai kain merah di kepalanya, kemudian memiliki rambut keriting, tidak memakai baju, tetapi mereka menggunakan rok ataupun celana dari bahan tepung, dari bahan karung tepung. Ini yang dia gunakan. Lalu hantu laut manusia ini biasanya apabila pelayar ini bertemu, mereka berdoa untuk meminta rezeki. Rezeki ini baik berbentuk hasil tangkapan ataupun keselamatan dalam melakukan pelayaran dan juga kesehatan. Selanjutnya ada kura-kura raksasa, diyakini sebagai perwujudan ataupun kendaraan makhluk gaib. Jadi karena
apabila seorang pelayar telah melakukan pelayaran jauh lalu mereka kembali kemudian mereka merasakan ataupun sakit-sakitan, maka di desa ini melakukan biasanya ritual untuk potong penyu kecil sebagai jalan memberi makan agar tidak diganggu lagi. Jadi fungsi mitos itu sebagai keselamatan, pengatur etika ketika berada di laut dan juga menjaga wilayah perairan tertentu agar tetap dihormati. Jadi untuk kesimpulan sementara itu secara ilmiah belum terbukti, namun merupakan fakta sosial yang hidup memandu perilaku pelayar bagi dan memiliki dimensi ritual yang kuat. Slide selanjutnya. Ini slide terakhir untuk saya. Tunggu ya moderator. Jadi ini Putri Duyung, di mana diyakini sebagai manusia setengah ikan oleh orang Bajo terdahulu. Jadi Duyung ini dikeramatkan. Lalu jika melahirkan anak laki-laki akan dijaga, dirawat. Jadi Duyung laki-laki ini akan dibawa. Sebaliknya jika Duyung yang dilahirkan itu adalah seorang perempuan, maka dia akan ditinggalkan atau tidak dirawat. Mengapa demikian? Karena populasi dari Putri Duyung perempuan ini sangat banyak dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu yang Putri Duyung laki-laki ini dirawat dan dijaga juga sebagai penerus keturunan dari Duyung itu sendiri. Lalu apabila pelayar ini bertemu dengan Duyung, mereka biasanya ini berpasangan lah, yaitu laki bini. Jadi sudah memiliki pasangan. Kemudian sebagian warga mengonsumsi dan menjual bagian tubuh Duyung karena harga yang sangat tinggi. Kemudian terdapat kontradiksi, yaitu dikeramatkan sekaligus diburu. Jadi sesuatu yang dikeramatkan itu biasanya tentu saja memicu masyarakat untuk diburu. Ini juga menunjukkan bahwasanya benturan antara kepercayaan, realitas ekonomi dan isu konservasi di lapangan ini masih minim atau sangat rendah. Slide terakhir, oke, lanjut. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada presenter yang sudah memaparkan hasil temuannya terkait orang Bajo dalam pelayaran serta perdanaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk presenter keempat kita. Mari sambut presenter kelima kita, yaitu Mutiara Inelia. Mutiara Inelia mengenai orang Bajo dalam pembuatan perahu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jawaban salam ini kurang semangat saya dengar. Bagaimana saya mau semangat sampaikan pemaparan saya kalau pendengarnya saja kurang semangat. Jadi saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi kita sudah mendengarkan beberapa pemaparan menarik yang dibawakan oleh presenter terbaik kita. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang orang Bajo dan pembuat perahu. Nah, yang pertama adalah keterampilan orang Bajo dalam membuat perahu. Mengenai keterampilan yang dimiliki orang Bajo dalam membuat perahu itu diperoleh secara turun-temurun dari orang tua mereka, yang dimana orang Bajo ini mereka tidak pernah diajarkan di sekolah ataupun ikut kursus dalam pembuatan perahu, karena keterampilan yang mereka miliki dalam membuat perahu itu diperoleh langsung dari orang tua mereka yang dulunya pernah menjadi seorang pembuat perahu. Nah, ketika kami melakukan
Nah, selain dari Bapak Wahyu ini, sebenarnya masih ada juga informasi-informasi pembuat perahu lainnya yang jawabannya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Wahda. Bahwasannya keterampilan yang mereka miliki dalam membuat perahu itu diperoleh langsung dari orang tua mereka. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwasannya orang Bajo ini mereka itu belajar membuat perahu sejak usia mereka masih kecil, yang dimana awalnya mereka dewasa, ia sudah mulai ikut membantu dan mencoba membuat bagian-bagian kecil ataupun kerangka-kerangka kecil dari perahu, dan hingga pada akhirnya ia mampu menguasai cara pembuatan perahu dan menghasilkan perahu sendiri. Dan tentu proses belajar ini yang ia jalani itu berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, kemudian dalam membuat perahu, orang Bajo ini mereka juga tidak pernah dibantu oleh alat semacam manual book atau alat berupa cetakan ataupun gambar yang berisi tentang teknik-teknik atau rancangan pembuatan perahu. Jadi mereka ini tidak pernah dibantu dengan alat semacam itu, karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasannya orang Bajo ini mereka membuat perahu itu berdasarkan pengalaman mereka. Nah, jadi semua bentuk perahu mulai dari ukuran lebar, panjang, tinggi, lengkungan kayu, dan bahkan penyusunan ataupun penyambungan kayu itu semua sudah tertanam di dalam kepala mereka. Nah, jadi mereka ini itu membuat perahu hanya berdasarkan pengalaman mereka yang sudah tertanam di dalam kepala mereka selama bertahun-tahun. Nah, kemudian selain dari memiliki keterampilan ataupun pengetahuan dalam membuat perahu, orang Bajo juga tentunya memiliki pengetahuan dalam memilih jenis kayu yang ingin dibuat perahu. Nah, jadi orang Bajo di desa Kokisi ini mereka tidak sembarangan memilih jenis kayu yang ingin dibuat perahu, karena mereka juga tahu persis mana kayu yang memiliki ketahanan yang baik dan cocok untuk dibuat perahu. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan bahwasannya kayu yang paling diungguli orang Bajo dalam membuat perahu itu adalah kayu koili. Yang dimana kayu koili ini itu memiliki ketahanan yang sangat kuat, keras, dan tahan terhadap air laut. Dan menurut pernyataan dari Bapak Wahda bahwasannya perahu yang terbuat dari kayu koili ini itu bisa bertahan antara 5-6 tahun jika dirawat dengan baik. Nah, selain dari kayu koili, ada juga kayu meranti. Nah, kayu meranti ini adalah kayu yang masih mudah mereka dapatkan dan harganya juga cukup murah. Akan tetapi ketahanannya tidak sebaik kayu koili yang saya jelaskan tadi. Nah, mengenai pengetahuan mereka dalam pemilihan jenis kayu yang ingin dibuat perahu, itu tentunya juga merupakan warisan dari leluhur mereka, baik itu dari orang tua mereka, nenek moyang mereka, atau bahkan keluarga-keluarga dekat mereka yang dulunya pernah menjadi seorang pembuat perahu. Nah, kemudian selanjutnya, orang Bajo di desa Kokisi ini, mereka juga memiliki berbagai jenis perahu yang mereka gunakan. Nah, untuk jenis perahu yang pertama itu ada perahu sampan atau masyarakat setempat menyebutnya perahu koli-koli. Nah, perahu sampan atau perahu koli-koli ini adalah perahu yang berukuran kecil yang hanya memuat 1-2 orang saja. Nah, ciri khas dari perahu koli-koli ini itu hanya terbuat dari sebatang kayu utuh yang dikerok. Artinya, perahu sampan ini itu berbeda dengan jenis-jenis perahu lainnya, karena perahu sampan ini itu hanya terbuat dari sebatang kayu utuh yang dikerok atau yang dilubangi bagian tengahnya sehingga membentuk ruang yang nantinya menjadi tempat duduk dan juga tempat menyimpan barang. Nah, kemudian ada perahu pabagang. Nah, perahu pabagang ini adalah perahu yang berukuran sedang, artinya lebih besar dari perahu sampan yang saya jelaskan tadi. Nah, perahu pabagang ini itu bisa digunakan melaut selama 1-2 malam, yang dimana menurut informasi dari Bapak Karteni Hatis yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kokisi pada tahun 2004, beliau mengatakan bahwasannya perahu
hasil laut di wilayah yang agak jauh dari desa Popisi. Karena dengan perahu Babagan ini, masyarakat ataupun para nelayan itu bisa menjangkau hasil penangkapan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih banyak hasilnya. Nah, kemudian ada perahu jolor atau ada juga yang menyebutnya sebagai perahu peledak. Nah, perahu jolor atau perahu peledak ini adalah perahu yang berukuran besar yang kapasitasnya mampu memuat banyak orang. Dan untuk perahu jolor ini itu hanya digunakan orang Bajo untuk melaut di wilayah yang jaraknya cukup jauh, misalnya sampai ke luar daerah, yaitu di perairan Maluku dan Sulawesi Utara. Nah, kemudian ada perahu sope-sope. Nah, ini penting untuk kita ketahui karena perahu sope-sope ini selain menjadi alat transportasi orang Bajo, ternyata perahu sope-sope ini pernah menjadi tempat tinggal orang Bajo dulunya. Yang dimana menurut informasi dari masyarakat setempat bahwasannya dulu itu orang Bajo mereka hidup secara nomaden di laut. Jadi mereka ini tidak memiliki rumah di darat. Nah, perahu sope-sope inilah yang menjadi tempat tinggal mereka, tempat mereka beristirahat, tidur, memasak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, bahan pembuatan perahu. Nah, di sini untuk bahan kayu itu orang Bajo menggunakan dua jenis kayu, yaitu kayu kondi yang sudah saya jelaskan tadi dan ada kayu meranti. Nah, kayu kondi ini itu adalah kayu yang memiliki ketahanan yang sangat kuat, keras, dan tahan terhadap air laut. Yang dimana menurut pernyataan dari Bapak Wahda yang berusia 62 tahun bahwasannya perahu yang terbuat dari kayu kondi ini itu dapat bertahan antara 5 sampai 6 tahun jika dirawat dengan baik. Nah, akan tetapi kelemahan dari kayu kondi ini adalah harganya yang relatif mahal dan saat ini sudah mulai sulit untuk didapatkan. Dan mengenai informasi harga yang kami dapatkan dari masyarakat setempat bahwasannya harga kayu kondi ini saat ini sudah mencapai sekitaran 5 juta sampai 6 juta per kubik. Kalau per batang itu harganya mencapai sekitaran Rp130.000. Nah, kemudian untuk per pohon itu harganya Rp1.700.000. Nah, selain dari kayu kondi ada juga kayu meranti. Nah, kayu meranti ini adalah kayu yang mudah didapatkan dan harganya harga dari kayu meranti ini menurut informasi yang kami dapatkan untuk saat ini itu harganya mencapai sekitaran 1 juta sampai 1.500.000 per kubik. Nah, kemudian selain dari bahan kayu, orang Bajo juga untuk saat ini sudah mulai menggunakan bahan fiber, yang dimana pada tahun 2018 orang Bajo ini mereka sudah mulai menggunakan fiber untuk dibuat perahu. Nah, bahan fiber ini mereka peroleh dari bantuan ataupun sumbangan dari aparat desa atau pemerintahan desa. Nah, kemudian ada mesin perahu. Nah, di sini orang Bajo juga mereka menggunakan dua jenis mesin. Yang pertama ada mesin diesel dengan harga sekitaran 5 juta sampai 6 juta. Kemudian ada juga mesin yang berasal dari bekas mobil truk dengan harga 10 juta. Nah, selanjutnya, nah di sini slide selanjutnya adalah pembuatan perahu, profil pembuat perahu. Nah, di sini kami memilih salah satu tokoh pembuat perahu yang fenomenal bernama Bapak Wahda dengan usia 62 tahun. Nah, mengapa kami mengatakan bahwasannya Bapak Wahda ini adalah tokoh pembuat perahu yang sangat fenomenal? Karena dia sangat berpengalaman dalam membuat perahu. Nah, Bapak Wahda ini dia sudah mulai membuat perahu itu ketika dia sudah tamat SD, yaitu sekitaran tahun 1981. Nah, Bapak Wahda ini itu sudah menekuni profesi sebagai pembuat perahu itu sudah lebih dari 40 tahun. Nah, selama menekuni profesi sebagai pembuat perahu sampai saat ini, Bapak Wahda ini sudah menghasilkan
kurang lebih sekitaran 100 buah perahu, dan tentunya pengetahuan yang ia miliki dalam membuat perahu itu berasal dari orang tuanya yang dulunya pernah menjadi seorang pembuat perahu. Nah, kemudian mengenai lokasi pembuatan perahu, Bapak Wada ini memilih lokasi pembuatan perahu di pinggiran pantai, yang dimana menurut penuturannya bahwasannya alasan dia memilih lokasi pembuatan perahu di pinggiran pantai itu karena dekat dengan air dan dapat memudahkan dia untuk menguji coba perahu yang nantinya selesai dia buat. Nah, kemudian sistem pembayaran. Nah, di sini Bapak Wada menggunakan sistem pembayaran borongan. Akan tetapi cara pembayarannya itu cukup bervariasi, tergantung dari kesepakatan antara si pembeli dengan si pembuat perahu. Nah, di sini cara pembayarannya itu ada yang dicicil, kemudian ada juga yang dibayar di muka, kemudian dilunasi setelah perahu selesai, dan ada yang membayar langsung lunas setelah perahu selesai. Nah, kemudian mengenai harga perahu. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan dari Bapak Wahda, bahwasannya pada tahun 1982 harga perahu itu sekitaran hanya 40.000. Nah, sedangkan untuk tahun ini, sekarang ini di tahun 2026, harga perahu itu sudah mencapai sekitaran 4 sampai 6 juta rupiah. Nah, kemudian mitos-mitos terkait pembuatan perahu. Yang pertama adalah pelaksanaan ritual baca-baca sebelum membuat perahu. Nah, jadi orang Bajo ini sebelum mereka membuat perahu, mereka ini melakukan sebuah ritual yang dinamakan ritual baca-baca, yang dimana ritual baca-baca ini mereka itu biasanya menyajikan makanan-makanan khas seperti onde-onde dan kue lapis. Dan menurut kepercayaan mereka, bahwasannya tujuan dari ritual baca-baca ini adalah supaya nantinya perahu yang telah mereka buat itu dapat selamat ketika dipakai di laut, dan juga tentunya akan berdampak pada hasil penangkapan yang melimpah. Nah, kemudian kayu yang diambil dari tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, jadi orang Bajo ini mereka juga percaya bahwasannya kayu-kayu yang diambil dari tempat-tempat yang dianggap keramat, misalnya dekat makam, pohon yang dianggap angker, kemudian hutan-hutan yang dipercaya memiliki penghuni gaib ataupun makhluk gaib, mereka percaya bahwasannya kayu-kayu yang berasal dari tempat-tempat keramat ini ketika dibuat perahu, itu nantinya perahu yang jadi dan berasal dari kayu-kayu tersebut itu bisa berdampak pada hasil penangkapan yang rendah, dan juga memudahkan perahu mereka mengalami kerusakan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tantangan pembuatan perahu. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi orang Bajo dalam pembuatan perahu itu adalah kelangkaan bahan kayu, yang dimana kelangkaan bahan kayu ini salah satu penyebabnya adalah karena saat ini di desa Popis itu sudah mulai ada aturan larangan penebangan kayu. Jadi terjadilah kelangkaan kayu. Nah, kemudian harga bahan. Nah, karena kelangkaan kayu, maka otomatis harga kayu pun juga menjadi naik. Nah, kemudian saat ini juga harga mesin sudah lebih mahal, seperti yang saya jelaskan tadi untuk harga mesinnya. Dan kemudian ada harga bahan bakar yang semakin hari semakin naik. Nah, kemudian pembuat perahu semakin langka. Nah, jadi menurut informasi yang kami dapatkan dari Bapak Wisman yang menjabat sebagai sekretaris Desa Popisi, ia mengatakan bahwasannya dulu itu pada tahun 1080-an sampai 90-an itu orang Bajo yang menekuni profesi pembuat perahu itu masih banyak. Nah, akan tetapi sementara di tahun 2026 ini tinggal sisa beberapa saja yang masih menekuni profesi tersebut. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena generasi muda saat ini mereka itu sudah tidak tertarik lagi untuk menjadi seorang pembuat perahu, karena mereka ini lebih tertarik untuk mencari pekerjaan-pekerjaan seperti guru, pegawai, dan profesi-profesi lainnya. Nah, itulah tadi pemaparan terakhir yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada presenter mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada presenter kelima yang sudah memaparkan hasil temuannya terkait orang Bajo dalam pembuatan terasi. Baik, kepada Saudara Muhammad Ridwan selaku presenter terakhir terkait mohon maaf. Sambutlah Muhammad Ridwan selaku presenter terakhir. Kami persilakan untuk menyampaikan pembahasan mengenai orang Bajo dan penangkapan ikan. Oke, semuanya masih semangat? Oke, sebelumnya saya Muhammad Ridwan akan memaparkan materi terakhir dari kegiatan seminar kita hari ini, yang dimana saya membawakan materi terkait orang Bajo dan juga penangkapan ikan. Profil nelayan Bajo di Desa Popisi. Jadi, dari 100% warga yang ada di Desa Popisi, 95% itu bekerja sebagai nelayan. Nah, hal ini dikarenakan karena mereka memang itu adalah suku Bajo yang aktivitasnya itu melaut dan itu sudah jadi kegiatan turun-temurun dari orang tua mereka. Nah, sebagian mempunyai pekerjaan sampingan seperti petani, pembuat perahu, pengepul, dan ASN. Jadi, dari 95% itu, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai petani. Nah, petani ini mereka bekerja sebagai petani kelapa, yang dimana mereka memanen setiap 3 bulan sekali. Lalu ada petani cengkeh, jadi di hamparan bukit-bukit di depan Desa Popisi itu ada bukit dan ditanami cengkeh di sana yang dipanen setiap 1 tahun sekali. Lalu ada pembuat perahu seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Jadi ada juga masyarakat di Desa Popisi yang berprofesi sebagai pembuat perahu. Nah, lanjut ke pengepul. Nah, di pengepul ini ada 5 titik pengepul yang ada di Desa Popisi. Jadi ada 5 orang yang bekerja sebagai pengepul untuk mengantarkan atau mengumpulkan hasil tangkapan masyarakat Bajo yang akan dikirimkan ke Kota Banggai. Lalu juga ada yang bekerja sebagai ASN. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi, profil Desa Popisi. Jadi selain bekerja sebagai nelayan, masyarakat Bajo di Desa Popisi itu juga bekerja sebagai ASN. Bahkan ada yang bekerja sebagai pegawai di kantor Bupati Laut, di kantor Bupati di Banggai Laut. Nah, keahlian melaut diwariskan turun-temurun dari orang tua. Jadi, keahlian melaut mereka ini tidak semata-mata ditemukan dengan kursus ataupun dengan sekolah, tetapi murni hasil ajaran turun-temurun dari orang tua mereka. Next. Jenis hasil tangkapan. Nah, untuk ikan ada ikan layang, ikan kerapu, ikan cunu, katamba, kakap merah, dan baronang. Nah, jadi untuk ikan layang ini adalah ikan yang paling sering ditangkap oleh masyarakat Bajo karena hampir sebagian besar dari hasil tangkapan mereka seperti yang dijelaskan oleh Pak Hursin, informan kami yang berusia 74 tahun menegaskan bahwa hampir 100% dari total hasil tangkapannya itu didominasi oleh ikan layang karena ikan layang ini adalah ikan yang dominasinya cukup banyak dan sangat mudah untuk ditangkap. Lalu ada gurita. Nah,
gurita ini adalah komoditas ekspor unggulan sejak tahun 1995. Jadi, sebelum tahun 1995 ini, dahulunya di tahun 1980-an, itu masyarakat masih mengandalkan tangkapan hasil laut dari ikan. Nah, tetapi di tahun 1995, informan kami Pak Syarifuddin berusia 47 tahun, itu adalah salah satu pembeli gurita pertama yang dicatat di Desa Popisi. Nah, dari situlah gurita menjadi komoditas ekspor unggulan sampai saat ini. Nah, untuk gurita ada penggolongan 4 grade-nya, yang dimana grade A itu gurita yang berukuran di atas 2,9 kg dibanderol dengan harga Rp110.000. Lalu gurita dengan grade B yaitu berukuran 1 sampai 1,9 kg itu dibanderol dengan harga Rp100.000. Lalu grade C 0,6 sampai 0,9 kg itu dibanderol dengan harga Rp85.000. Nah, untuk grade C ini itu grade C dan grade D itu masih menjadi mayoritas tangkapan gurita oleh masyarakat Bajo di Desa Popisi karena lanjut ke grade D 0,2 sampai 0,5 kg. Jadi gurita dengan grade D ini dibanderol dengan harga Rp40.000. Namun berdasarkan pemaparan dari informan kami yang bernama Ibu Yelsi Suman mengatakan di mana Ibu Yelsi Suman ini adalah salah satu dari 5 pengepul yang ada di Desa Popisi. Itu menjelaskan bahwa gurita dengan ukuran grade D itu jarang sekali masyarakat menjualnya karena masyarakat Bajo berpikir bahwa gurita dengan grade D ini itu lebih baik dilepas agar gurita yang grade D ini bisa tumbuh berkembang menjadi gurita dewasa. Lalu ada teripang. Nah, teripang itu dibanderol dengan harga Rp1.000.000 per kilogram. Nah, untuk teripang ini adalah komoditas tidak seperti gurita, tetapi teripang ini itu mahal dikarenakan teripang yang ditangkap dan diolah oleh masyarakat Bajo itu diekspor ke luar negeri seperti negara Tiongkok. Nah, selain ikan, gurita, dan teripang, ada juga tangkapan sampingan masyarakat Bajo seperti cumi-cumi, bulu babi, udang, dan juga mutiara. Tapi untuk mutiara sendiri itu sangat jarang masyarakat itu mendapatkannya. Next. Lalu berlanjut ke alat tangkap. Nah, jadi alat tangkap untuk ikan itu ada 3 macam. Yang pertama ada pancing. Nah, untuk pancing ini masyarakat Bajo itu menggunakan alat pancing yang digunakan dari tepi dermaga hingga ke tepi laut dalam. Jadi informan kami Pak Hursin berusia 74 tahun itu beliau mengemukakan bahwa untuk mendapatkan ikan tunu, ikan kakap itu ia biasa mendapatkannya melalui alat tangkap pancing. Lalu ada tombak. Nah, untuk tombak ini digunakan di perairan dangkal di siang hari, malam hari menggunakan senter. Jadi untuk tombak ini digunakan untuk mendapatkan ikan-ikan yang hidup di bawah karang seperti ikan kerapu dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke jaring dan pukat. Nah, jaring dan pukat dipasang di tengah laut, tidak menggunakan pukat harimau. Jadi teman-teman sekalian bisa melihat gambar yang di atas adalah gambar dari jaring pukat cincin. Nah, pukat cincin ini tidak berbahaya seperti pukat harimau karena pukat cincin itu
penggunaannya itu hanya batas pertengahan dari atas laut, tidak sampai ke dasar laut, berbeda dengan pukat harimau yang menjaring ikan ataupun hasil tangkapannya sampai ke terumbu karang di dasar laut. Lalu alat khas gurita buatan sendiri, ada sipo. Jadi sipo ini terbuat dari timah, sendok, kayu, batu, dan tali. Jadi sipo ini, gambar yang samping itu yang ada sendoknya. Nah, sipo ini digunakan oleh masyarakat Bajo di Desa Popiki untuk mendapatkan gurita, menangkap gurita dengan cara memancingnya dan pemancingnya seperti ini. Ketika gurita muncul ke permukaan, ia merasa dia akan langsung memangsa sipo karena menganggap sendok-sendok yang ada di ujung-ujung alat buatan sipo ini itu gurita seringkali menganggapnya seperti udang, seperti itu. Lalu ada manis-manis. Nah, manis-manis ini seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya juga, itu alat tiruan berbentuk kepala gurita. Jadi sama halnya dengan sipo-sipo. Jadi manis-manis ini digunakan dengan cara yang sama seperti sipo, yaitu dengan cara diturunkan ke laut di atas rumah tempat tinggal gurita. Lalu gurita akan naik dan akan merasa terancam. Jadi sang gurita ini akan langsung muncul ke atas dan terjaring oleh sipo-sipo manis-manis ini. Lalu selanjutnya ada alat tangkap teripang. Nah, untuk alat tangkap teripang sendiri berbeda dengan alat tangkap ikan dan juga gurita. Teripang ini itu diambil secara manual, yaitu dengan cara free diving. Jadi masyarakat Bajo di Desa Popiki yang sudah ahli dalam melaut itu mereka akan turun ke dasar laut yang ada di Teluk Mutiara dan tanpa menggunakan alat nafas buatan, alat pernapasan. Jadi mereka murni menggunakan nafas buatan. Nah, lanjut ke kolam terang bulan. Lalu area dan waktu penangkapan. Nah, untuk lokasi penangkapan ikan karang sendiri itu ditangkap di area perairan dangkal. Jadi sekitar 1-2 km dari bibir pantai di Desa Popiki itu adalah lokasi untuk ikan karang. Lanjut ke gurita, itu sama halnya dengan ikan karang didapatkan di perairan dangkal juga. Nah, untuk teripang sendiri itu di dasar laut di Teluk Mutiara, karena ikan teripang ini hidup di area dasar laut yang berlumpur seperti itu. Nah, ikan pelagi seperti layang, katombong, dan cakalang itu hidup di perairan laut dalam. Lalu selanjutnya ada ikan tuna. Nah, untuk ikan tuna ini masyarakat jarang sekali mendapatkan ikan tuna karena ikan tuna ini ikan tuna itu sekitaran di atas 10 km dari permukaan laut di Desa Popiki di bibir pantai. Jadi ikan tuna ini selain dari lokasinya sangat jauh dari lokasi masyarakat Bajo di Desa Popiki, juga karena perahu mereka yang tergolong kecil, jadi tidak sampai untuk sana karena lokasinya sangat jauh. Waktu terbaik untuk gurita, waktu terbaik untuk menangkapnya itu dimulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang, dan puncaknya itu gurita keluar dari sarang mereka di pukul 11 siang. Jadi Ibu Yelki Suman mengatakan bahwa biasanya masyarakat Bajo cukup pergi melaut untuk menangkap gurita
sekitaran 2 jaman. Dan kalau sudah 2 jaman, itu sudah kembali ke desa dan mengantarkannya ke pengepul. Nah, ada ikan. Ikan itu di waktu terbaik untuk menangkapnya di malam hari, karena ikan itu tidur pada saat malam hari. Jadi masyarakat mudah untuk menangkap ikan dengan cara menggunakan tombak ataupun dengan senter juga untuk membantu untuk melihat lokasi ikannya. Teripang. Nah, untuk teripang bisa ditangkap di siang hari maupun malam hari. Lalu cumi-cumi. Untuk cumi-cumi ini tertarik dengan senter, jadi ditangkap pada saat malam hari karena tertarik dengan cahaya. Jadi masyarakat itu membawa senter di atas kepalanya, diikatkan di sini, lalu membawa pemberat dari batu untuk diikatkan di pinggang mereka. Next. Nah, ada pantangan. Jadi pantangan mereka dalam melaut itu kalau patokan utamanya untuk melaut itu ada angin, ombak, arus. Jadi tidak ada pantangan hari khusus. Jadi Pak Husin informan kami mengatakan bahwa untuk pergi melaut itu kalau musim gelap, cuaca buruk, ia mengatakan bahwa lebih baik di rumah saja. Lalu ada hari Jumat. Nah, hari Jumat ini waktu yang digunakan untuk menangkap hasil tangkapan itu relatif singkat. Jadi masyarakat menghindari menangkap ikan atau hasil tangkapannya di hari Jumat. Lalu ada hari berkabung. Ketika ada masyarakat Bajo di desa Popisi meninggal, jadi mayoritas semua masyarakat di desa Popisi itu tidak pergi melaut untuk bentuk solidaritas mereka. Lalu ada 10 bulan langit, bulan purnama, dihindari sebagian nilai karena pada bulan purnama ini itu dianggap sebagai waktu untuk ikan berkembang biak. Next. Lalu ada pengawetan ikan. Jadi ikannya itu diawetkan menggunakan es. Esnya ini didapatkan dari warga desa yang mempunyai kulkas, lalu menjualnya dengan harga 2.000 kepada nelayan. Lalu selain diawetkan menggunakan es, ikan juga diasapi. Setelah digarami, lalu ikan akan diasapi di atas arang sekitar 5 sampai 7 jam dan bertahan hingga 3 sampai 5 hari. Kemudian ada digarami lalu dijemur. Ini sama halnya seperti diasapi juga. Nah, ini bisa bertahan sampai 4 sampai 5 hari. Nah, tidak ditemukan penggunaan formalin, boraks atau bahan berbahaya lainnya. Jadi, masyarakat Bajo di Popisi itu menjunjung tinggi yang namanya kualitas. Jadi mereka menghindari penggunaan formalin ataupun bahan-bahan lainnya karena mereka dari dulu sudah dipercaya untuk kegiatan eksportirnya mereka. Gurita. Untuk gurita direndam di air tawar hingga 3 jam tanpa es, tanpa bahan kimia, sehingga berat bisa naik hingga 1,5 kali. Jadi selain menggunakan es batu, nelayan juga menggunakan air tawar dan merendam gurita. Jadi misalkan guritanya berukuran 1 kg, direndam di air tawar sekitar 3 jam, maka beratnya akan naik jadi 1,5 kg. Teripang, nah diolah lalu dijemur di panas matahari. Jadi untuk teripang ini setelah ditangkap oleh nelayan akan dibersihkan, dicuci, dijemur dan direndam di air panas, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Dan setelah kering, teripangnya itu akan nah ini gambar yang di samping itu masih teripangnya berwarna putih. Nah, teripang yang berwarna hitam kecoklatan itu adalah teripang dengan kualitas tinggi yang 1 kilogramnya bisa tembus 1 juta rupiah. Next.
jaringan pemasaran dan pendapatan. Nah, jaringan pemasarannya, ketika nelayan sudah mendapatkan hasil tangkapannya, maka nelayan akan langsung membawanya ke para pengepul. 5 titik pengepul yang ada di Desa Popisi. Setelah para pengepul mengumpulkan hasil tangkapan dari nelayan selama 3 hari, jadi para pengepul akan membawanya ke bos yang ada di Banggai Laut. Nah, kemudian setelah sampai di bos yang ada di Banggai Laut, nah, lalu dikirim lagi ke eksportir yang ada di Luwu atau Makassar. Nah, sampainya di Luwu di Makassar, dieksportir lagi ke luar negara seperti Malaysia, Australia, bahkan sampai ke Taiwan. Peran istri dan anak, jadi tidak hanya suami yang berperan di sini, melainkan istri dan anak juga berperan dalam membawa hasil tangkapannya ke para pengepul. Jadi ketika para suami sudah datang dari melaut, maka sang istri itu datang dan pergi membawanya ke para pengepul. Bahkan saat berada di lokasi penelitian di hari pertama, kami menemukan ada anak berusia 7 tahun membawa hasil tangkapan ayahnya ke para pengepul, yaitu tangkapan gurita. Lalu ada pendapatan. Nah, kalau musim gurita dari bulan Januari sampai bulan Mei itu berkisar 400 sampai 500 ribu per hari. Jadi pada musim gurita ini masyarakat Bajo biasanya mendapatkan gurita dengan grade B dan grade C. Jadi sekitar 4 sampai 5 gurita sudah bisa membawa hasil pendapatan 400 sampai 500 ribu rupiah per hari. Nah, ketika tidak di musim, nah, masyarakat itu biasanya mendapatkan 1 sampai 2 gurita saja di grade C. Nah, untuk ikan itu 200.000 sampai 400.000 per hari. Jadi ikannya ini tergantung dari jenis ikannya. Kalau misalkan ikan katamba atau ikan layang itu masih relatif murah dibanding dengan ikan kerapu dan ikan tuna yang bernilai tinggi. Nah, pendapatan bulanan kurang lebih 1 sampai 2 juta rupiah. Jadi Ibu Yanti Suman mengatakan bahwa masyarakat Bajo di Desa Popisi itu diakumulasikan pendapatan bulanannya. Nah, jadi gambar di samping itu adalah lokasi tempat pengepul, dan samping di atas itu adalah gambar dari Ibu Yanti Suman. Nah, jadi di lokasi pengepul Ibu Yanti Suman itu banyak sekali catatan-catatan tentang penjualan ikan, penjualan gurita, dan lain sebagainya. Lalu ada modal melaut. Jadi modal melaut masyarakat Bajo itu di kisaran 100.000 rupiah. 100.000 rupiah ini hanya menanggung untuk biaya bensinnya 5 sampai 7 liter bensin. Ya. Cuma mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan hasil temuan terkait orang Bajo pada penangkapan ikan. Terima kasih kepada seluruh presenter atas pemaparan hasil temuan yang sangat menarik dan membuka wawasan kita mengenai kehidupan masyarakat Bajo, di mana masyarakat Bajo ini memiliki hubungan erat dengan laut sebagai ruang hidup sekaligus identitas budaya mereka. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun, perlu hadirin ketahui bahwasanya kita akan membuka 2 sesi pertanyaan, di mana sesi pertama kami hanya menampung 3 pertanyaan dari 3 penanya. Lalu di sesi kedua kami hanya menampung 2 pertanyaan dari 2 penanya. Namun perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sesi kedua ini kami membuka pada saat alokasi waktu masih efisien.
Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan terlebih dahulu, sebutkan nama dan asal institusi sebelum menyampaikan pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya kan tadi saya di depan membahas masalah tradisi dari kebudayaan orang yang baik itu. Nah, saya juga tadi sempat menyinggung bahwasanya banyak etnitas lain yang tinggal bersama mereka ini mengikuti tradisi mereka seperti tidak bisa berlaut di hari Jumat atau yang bayi baru lahir itu di kepala dicelupkan. Apakah etnis lain ini mengikuti tradisi tersebut atau sekedar menghargai? Sekian Kak. Bagaimana untuk para presenter? Apakah sudah menangkap pertanyaan dari Sudah? Baik, untuk saudara penanya, persilahkan kami menampung terlebih dahulu pertanyaan yang diberikan. Jadi lanjut kepada penanya kedua dalam sesi pertama ini. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Saki dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2025. Di sini saya mau bertanya kepada kakak-kakak angkatan 2004 2024. Jadi saya mau bertanya di sini, apa yang buat masyarakat Bajo itu masih tinggal di pemukimannya, padahal kan kita tahu kan di sana masih ada daratan. Nah, apa yang motivasinya mereka sehingga masih mempertahankan adat atau tempat tinggalnya mereka di atas laut? Kalau kita berpikir secara langsung kan itu 10 atau 20 tahun ke depan kan itu kayunya bakalan rapuh. Nah, kalau kita berpikir juga kalau di daratan itu pasti kan rumah bakalan bertahan lebih dari 20 tahun ke depan gitu. Jadi apa motivasinya orang-orang di sana tetap mempertahankan tempat tinggalnya di sana? Terima kasih. Bagaimana para presenter? Apakah sudah menangkap? Baik, lanjut kepada penanya ketiga, yaitu Baik Kak, saya ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa gurita tadi direndam selama 3 jam. Nah, pertanyaan saya, apakah itu proses merendam gurita tanpa es selama itu tidak berisiko menurunkan higienis guritanya sendiri untuk dikirim ke eksportir? Baik, sekian pertanyaan saya, terima kasih. terima kasih saya ucapkan kepada penanya-penanya pada sesi pertama. Bagaimana untuk para presenter? Apakah sudah Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari tadi di atas yang bertanya terkait apakah higienis jika gurita direndam selama 3 jam
lalu dieksportir ke luar. Saya sedikit meluruskan bahwasanya gurita itu direndam di air, bukan air dingin, bukan air panas juga, tapi air tok, ya, air tawar. Nah, jadi saya sempat mewawancarai salah satu ibu di sana bernama Ibu Kartini. Ya, Ibu Kartini. Ibu Kartini mengatakan seperti begini. Tujuan mereka merendam gurita itu di dalam air untuk sebagai apa sih, kayak istilahnya cara culasnya lah begitu, cara curangnya orang di sana, itu bahasa kasarnya, cara curangnya di sana supaya timbangan gurita itu berat, ngerti? Ya, strategi, ya itu strateginya supaya naik timbangan beratnya, seperti jelaskan tadi saudara Ridwan, naik sampai 1,5 kilo, itu mereka rendam. Itu tujuannya mereka rendam. Terkait higienisnya yang dipertanyakan tadi, gurita itu kalau direndam di air tawar itu tetap higienis, tidak berpengaruh soal bahkan hasil ekspornya itu bahkan diekspor ke luar negara, Singapura, Malaysia, dan Australia. Mungkin itu sedikit dari saya kembalikan ke saudara penanya. Baik, bagaimana untuk teman-teman forum pada angkatan 2024? Apakah ada yang tahu dari pertanyaan saudari angkatan 2025? Atau saya kembalikan langsung kepada saudari penanya. Apakah sudah menerima jawaban dari saudara presenter? Tadi yang direndam gurita selama 3 jam itu menggunakan air tawar ya Pak, atau air biasa? Iya, air tawar. Bukan. Untuk biasanya tuh Pak, contohnya seperti hewan laut, kalau ingin agar tetap segar itu direndamnya pakai air dingin atau es ya? Pakai es, apakah tetap segar? Oh iya, baik. Terkait rendaman air itu tadi, kalau terkhusus untuk desa Povisi, masyarakat desa Povisi, itu mereka merendam di air tawar. Nah, sesuai informasi yang kami dapatkan, mereka merendam di air tawar, dan kami tidak dapatkan informasi kalau mereka merendam dengan es tadi. Artinya, mungkin bisa tambahkan dengan teman saya. Oke, izin menambahkan. Jadi untuk rendaman air gurita itu kan direndam di air tawar selama 3 jam untuk menambah beratnya. Jadi misalkan 1 kilogram direndam di air tawar 3 jam, maka beratnya itu bertambah jadi 1,5. Lalu saya juga sempat pergi ke lokasi titik pengepul itu. Nah, di rumah pengepul itu ada beberapa jenis gurita yang direndam dengan air tawar, ada juga beberapa jenis gurita yang direndam dengan air dengan es batu. Nah, gurita yang direndam di es batu itu adalah gurita yang sudah siap akan dikirim ke Banggai Kota, yang sudah siap diekspor. Nah, gurita yang direndam di air tawar selama 3 jam itu biasa nelayan ketika sudah mendapatkan hasil tangkapan guritanya, lalu biasa nelayan ini merendamnya di air tawar. Biasa juga nelayan para pengepul itu sendiri yang merendamnya di air tawar supaya beratnya itu bertambah seperti itu. Bagaimana kepada saudari penanya? Apakah sudah jelas? Ya Kak, terima kasih, jawabannya sudah jelas. Untuk para presenter, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di sesi 1? Jadi baik, di sini saya akan
menjawab pertanyaan dari angkatan 25 tadi yang bertanya mengenai apakah di desa Popisi, kan di desa Popisi itu ada berbagai suku, kan? Apakah suku-suku tersebut itu mengikuti tradisi orang Bajo? Betul begitu pertanyaannya? Ya betul Kak, kan pertanyaan saya tadi, Iya, apakah etnis lain itu mengikuti tradisinya atau sekedar menghargai tradisinya? Iya, jadi jawabannya itu tergantung dari tradisinya. Jadi kan tadi saya menjelaskan bahwa ada beberapa tradisi, yakni mencelupkan bayi yang baru lahir itu ke laut. Terus ada juga tidak melaut di hari Jumat, dan yang ketiga itu tidak melaut di bulan purnama. Nah, untuk yang tradisi pertama, yakni mencelupkan bayi pada saat waktu baru lahir, itu hanya orang Bajo di desa Popisi maupun di berbagai daerah yang melakukan hal tersebut. Untuk etnis-etnis lain, baik itu dari suku Buton, Makassar, dan lain-lain, itu hanya menghargai tradisi tersebut, tidak mengikuti. Kalau tradisi yang saya sebutkan yang kedua tadi adalah tidak melaut di hari Jumat, itu kan baik suku Bajo maupun suku-suku lain jika beragama Islam pasti tidak akan melaut ketika di hari Jumat, kan sholat Jumat gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menambahkan tadi, jadi temuan kami di sana, kami malah mendapatkan informasi, bahkan sebuah foto pernikahan campuran dari suku Buton dan suku Bajo yang tinggal di daerah Popisi. Mereka malah menggunakan pakaian adat Buton saat resepsi pernikahan. Jadi bukan orang Bajo yang orang-orang di sana, yang orang-orang suku selain Bajo yang mengadopsi tradisi orang Bajo, tetapi sebaliknya ada kolaborasi seperti itu. Terima kasih. Bagaimana kepada saudara penanya? Apakah pemaparan pertanyaan yang telah disampaikan oleh presentator sudah jelas? Ya, terima kasih atas jawabannya Kak. Menurut saya itu sudah sangat jelas. Baik, untuk penanya ketiga dalam sesi pertama ini akan disampaikan oleh saudara Iwan. Baik, terima kasih pada moderator. Tadi itu penanya kedua, saya kira yang menanyakan tentang bukankah di desa Popisi ini masih memiliki tanah untuk dibangun rumah? Mengapa mereka tidak pindah ke daratan ataupun mengapa mereka tinggal di pesisir pantai itu sendiri? Betul begitu? Iya, oke. Jadi ada dua alasan utama mengapa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pertama, tadi kan saya menjelaskan bahwasanya orang Bajo itu salah satu faktor mengapa mereka memilih untuk bersandar ataupun tinggal di pesisir itu karena faktor di daerah sebelumnya itu terdapat tsunami atau gempa bumi. Nah, dari wilayah sebelumnya itu ada orang Bajo itu lari ke daratan, ada juga yang berlayar ataupun pindah ke desa lain. Itu mengapa jika ditanya bilang mengapa Bapak tidak tinggal di daratan saja, tentu saja ini akan menjauhkan orang Bajo itu sendiri dalam berinteraksi sosial ataupun memutus karakter maritim orang Bajo itu sendiri. Kedua, kalau kita lihat dari segi bangunan di sana itu memiliki secara hukum dalam membangun rumah itu di sana orang yang tinggal di laut itu kan tidak dapat pajak bumi. Dia tidak dapat pajak bumi tetapi mendapatkan pajak bangunan. Jadi orang yang tinggal di daratan itu tentu saja akan membayar pajak bumi, pajak bangunan, dan tentu saja orang Bajo itu kalau ingin tinggal di daratan harus membeli tanah. Nah, tergantung dan pendapatan orang Bajo kan ini relatif sedikit pada saat mereka
pada saat mereka sampai ke desa Popisi itu sendiri, mereka masih tinggal di atas perahu beberapa malam, lalu mereka meminta izin ke kepala desa untuk membangun rumah di sekitar pantai tersebut. Jadi terdapat regulasi yang berbeda ataupun cara pandang yang berbeda antara suku Bajo dan juga orang lokal itu sendiri. Jadi orang Bajo itu kalau panggil orang lokal itu sebagai orang negeri. Kalau orang Bajo dia panggil orang Bajo begitu. Itu mungkin saya dapat saya sampaikan. Ada tambahan? Baik, bagaimana untuk Saudara Zaki? Apakah sudah menerima penyampaian hasil pertanyaan dari Saudara Watam? Iya Kak. Terima kasih. Baik, mohon maaf sebelumnya dikarenakan kita tidak bisa masuk ke dalam sesi kedua untuk dua orang penanya dikarenakan kami mengefisienkan waktu karena susunan acara masih banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Bajo memiliki peran penting dalam menjaga tradisi kemaritiman serta kelestarian laut di Teluk Mutiara. Nilai-nilai kehidupan mereka menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Nilai-nilai kehidupan mereka menjadi pembelajaran penting bagi kita semua dalam memahami budaya bahari di Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah sesi inti seminar pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh presenter yang telah menyampaikan hasil temuan riset lapangan maritim tentang komunitas Bajo di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Acara telah selesai, silakan para presenter kembali ke tempat duduk awal masing-masing dengan tertib. Saya, selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada para presenter dan seluruh peserta seminar. Bapak dan peserta forum yang berbahagia, sebelum kita tutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun penutup. Namun, di sela-sela pantun, boleh saya meminta serentak pada peserta forum untuk mengatakan cakep. Bisa ya? Sekali lagi, bisa ya? Bisa. Jika pergi, janganlah sendiri. Agar kamu tak lupa waktu. Saya, Anur Masuji Habibah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saya kembalikan kepada